Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hinaan lagi. Kali ini soal pakaian adat suku Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP. Penampilan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen pada Senin, 16 Agustus 2021, dengan pakaian adat suku Baduy menjadi perbincangan hangat. Tak sedikit yang memuji keputusan itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap pakaian adat suku Baduy, sekaligus pengakuan terhadap budaya bangsa lewat pakaian yang beliau kenakan. Namun tak semua memberi apresiasi positif terhadap pakaian yang dikenakan oleh Presiden Jokowi tersebut. Karena ada suara-suara sumbang, minor, bahkan bernada menghina. Seperti salah satunya dilakukan oleh pemilik akun @pauletariat yang berkata begini. Jokowi pakai baju adat Baduy cocok banget. Tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan. Kalau diamati, bisa dilihat bahwa tidak ada pujian sama sekali yang mau disampaikan oleh si pelaku. Karena meskipun menggunakan kata cocok banget, tetapi makna yang tersirat di baliknya justru bermakna negatif. Terbukti, tak lama kemudian si pelaku menyematkan kata-kata yang bernada menghina. Entah apa maksud sebenarnya. Namun, seperti biasa setelah ramai dan mendapatkan banyak cacian, juga dorongan agar cuitan tersebut dapat dilanjutkan ke proses hukum. Isi cuitan tersebut langsung dihapus, lalu segera diganti permintaan maaf. Paling sebentar lagi, kalau diajak ngobrol-ngobrol sama polisi, nangis sejadi-jadinya, terus bilang khilaf. Respon dan alasan basi yang kerap dipakai oleh mereka yang seenaknya menghina presidennya sendiri. Biar lengkap, saya muat juga cuitan berisi permintaan maaf dari orang yang sama terkait dugaan hinaan kepada Presiden Jokowi dan suku Baduy itu. Seperti berikut ini. Terkait dengan tweet gue soal suku Baduy, saya cuma mau bilang begini. Saya sama sekali nggak ada niat menghina suku Baduy. Saya tahu, suku Baduy memiliki tradisi dan kearifan yang sangat luhur. Tapi memang benar, saya memiliki keprihatinan dan keresahan tentang warga Baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer, kemudian menggelandang di Jakarta demi jualan madu hutan 100.000 per botol. Sesuatu yang kemungkinan terjadi karena ruang hidup warga Baduy semakin sempit. Masih belum selesai, dia masih menambahkan lagi dengan kalimat. Dengan demikian, saya meminta maaf atas cuitan saya tersebut, khususnya kepada warga Baduy. Saya mengakui kesalahan dan akan belajar untuk lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat soal masyarakat adat Nusantara. Sebentar. Kok rasanya masih ada yang janggal dengan permintaan maaf itu ya? Kok tidak ada kalimat yang menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi? Kan pertamanya yang terlihat dihina adalah Presiden Jokowi sebagai sosok yang mengenakan pakaian adat suku Baduy itu. Barulah kemudian si pelaku tadi kudu berurusan dengan suku Baduy sebelum ada amarah yang terlanjur meledak, lalu mengejar si pelaku cuitan yang disebut oleh salah satu netizen dengan nama akun @cinfar21 seperti ini. Mending lu @pauletariat tutup akun kalau masih rasis kayak gini. Udah nge-tweet, langsung hapus. Inilah namanya jempol lebih cepat dari otak. Kayaknya gak ada otak deh. Agak kasar juga sih sebutan yang terakhir ini, tapi rasanya cocok untuk menggambarkan cara berpikir dari pelaku cuitan yang memang sebaiknya diberi pelajaran oleh pihak yang berwenang.
Meski saya paham betul bahwa jika nanti si pelaku sampai dimintai keterangan oleh kepolisian, akan ada komentar-komentar sok bijak yang seolah-olah ngegampangin perilaku semacam ini yang ditujukan kepada seorang kepala negara. Biasanya orang-orang itu akan berkata, 1. Halah, yang begitu saja kok dipermasalahkan. 2. Dia kan gak bermaksud menghina, hanya menyampaikan pendapat lewat Twitter. 3. Dimaafin aja lah, orang paling hilap gitu. 4. Udah deh lupakan, orangnya juga sudah minta maaf kok. 5. Katanya kangen di demo dan dikritik, lah cuma dibilang gitu kok kelihatan sewot. Kalau ditanya langsung ke Presiden Jokowi, saya yakin beliau tidak marah. Tetapi bisa jadi malah sangat kecewa dengan fakta bahwa masih ada anak bangsa generasi muda yang sama sekali tidak paham etika dan adab terhadap seorang pemimpin negara. Cara berpikir yang masih diselimuti oleh ketidaksukaan terlihat begitu mudahnya meluncur lewat cuitan yang sangat tidak pantas tersebut. Kondisi yang banyak dipicu oleh teladan buruk para politikus atau pembenci Jokowi yang kerap mengungkapkan ketidaksukaan mereka dengan cara yang sudah kelewat batas. Oh iya, soal kelima komentar di atas, abaikan saja. Kalau sampai ada yang berkata begitu, rasanya cara berpikir dan hatinya juga nggak nyampe. Juga mungkin tidak beda jauh dari si pelaku cuitan yang kini pasti deg-degan menunggu nasib seperti apa yang akan menimpa sebagai ganjaran atas perbuatannya. Saya cuma bisa bilang, rasakno. Makanya sebelum bercuit itu mikir dulu. Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwot.com.